Bismillahirrahmanirrahim. Mari Sobat UB Radio, sambutlah doa kami yang terbaik, doa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sobat UB Radio yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa yang kita lakukan pada tahun ini, yaitu 1444 Hijrah atau tahun 2023 ini, menjadi catatan amal terbaik kita sepanjang sejarah hidup kita, sehingga puasa kita ini bisa bermakna dan berkualitas dalam kehidupan kita. Dan saya berharap berpuasa kita kali ini bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian, ya, memiliki care terhadap sesama kita, dan bisa kita jadikan sebagai momentum awal untuk memperbaiki ibadah kita. Salawat serta salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan siapa saja yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Sobat UB Radio termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat UB Radio dan Allah SWT, kebersamaan kita kali ini kita awali dengan membacakan sebuah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang mana ayat ini kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan menjadi ayat-ayat yang wajib untuk diketahui, ya, karena ini rentetannya dengan ayat yang berkaitan dengan kewajiban puasa, ya. Faman syahida minkumus sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maksudnya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 185. Sobat UB Radio dan Allah SWT, di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua kondisi di mana orang boleh untuk tidak berpuasa, ya. Jadi sini disebutkan jika kamu ada di bulan itu masih hidup, ada hidup di bulan Ramadan, maka kemudian ternyata ada kondisi tertentu yang sobat tidak bisa berpuasa, ya. Di antaranya adalah karena di sini disebutkan adalah karena dalam perjalanan, ya, kondisi pertama perjalanan, ya, di sini disebutkan faman syahida minkumus sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin. Jadi disebut pertama itu adalah maridan, sakit. Nah, sakit ini adalah kondisi di mana orang boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan dalam kondisi tertentu bahkan diharamkan untuk berpuasa. Aw ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, ya. Jadi kondisi orang sakit
ada di bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Lalu yang kedua, atau dia dalam perjalanan, ya. Tentu saja catatannya perjalanannya jangan yang singkat, misalnya dari UB ke Matos, mohon maaf nyebut merek ya. Nggak berpuasa, ini tidak dibenarkan ini. Loh kok nggak berpuasa? Saya dalam perjalanan. Ini tidak dibenarkan. Nanti ada kondisinya kapan perjalanan itu boleh tidak berpuasa. Dan ada kondisi juga kapan orang sakit itu boleh juga tidak berpuasa. Tetapi di ujung ayat ini disebutkan apa kewajibannya orang yang meninggalkan puasa karena tersebab sakit dan perjalanan tadi? Fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka hendaklah ia mengganti, ya. Di sini disebutkan ia mengembalikan, artinya mengqada puasa yang ditinggalkannya saat perjalanan dan saat sakit itu. Nah, lalu jenis sakit apa? Nah, ini kan jadi kan disebutkan di tanda itu pamangkana maridon, dan barang siapa yang sakit. Nah, sakit seperti apa sih yang kita itu boleh untuk tidak berpuasa? Maka di sini saya akan mengutip ya pendapat dari Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah. Beliau adalah guru besar Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah atau KSA, ya. Dan juga pengajar di Masjid Nabawi. Ada syekh yang mengkategorikan ada 3, ya. Ada permasalahan penting yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana cara mengetahui kadar penyakit yang menjadi uzur, yang menjadi halangan untuk tidak berpuasa. Ini uzur yang dicatatnya di sini adalah uzur syar'i. Apa itu uzur syar'i? Uzur yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, ya. Yang pertama, sebagian ulama menerangkan melihat pada penyakit kronis yang dikenal, misalnya liver, mah akut misalnya. Maka para ulama di sini membolehkan orang tersebut untuk tidak berpuasa, ya. Jadi ini golongan sakit kronis, ya. Jadi apabila mendekati, ya, maka ini tergolong uzur syar'i. Kalau penyakit ini membahayakan nyawanya, ya. Terutama mah, ya. Biasanya orang itu kalau mah itu, masya Allah, kalau terlambat makan itu bisa nggak karu-karuan itu, ya. Nggak karuan. Mah kan penyakit perutnya. Nah, namun, ya, apabila tidak, maka bukan uzur. Jadi kalau penyakit kronis ini tidak membahayakan, ada penyakit kronis tapi dia masih mampu untuk berpuasa, maka dalam pendapat pertama ini masih di istilahnya, ya, dia boleh pilih puasa atau tidak ini. Ya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, ulama yang lain berpandangan kadar sakit yang mendapat uzur dikembalikan kepada urf. Urf itu adalah kebiasaan atau menurut pandangan orang banyak. Gimana Pak kalau sakitnya pilek? Boleh nggak berpuasa? Pilek itu berat nggak dalam uruf kebiasaan manusia? Kalau dianggap berat, ya sudah menjadi uzur untuk tidak boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dianggap ringan, tidak membahayakan, ya seharusnya tetap berpuasa, seperti itu. Jadi apabila masyarakat memandang bahwa suatu penyakit tergolong, ya, memberatkan, maka bisa menjadi uzur untuk tidak berpuasa. Namun apabila menurut pandangan masyarakat bukan termasuk penyakit yang memberatkan, maka tidak bisa dijadikan uzur untuk tidak berpuasa. Nah, pendapat ini juga masih dikoreksi, ya. Masih bisa dikoreksi oleh pendapat yang lain. Tapi ini uruf itu adalah pandangan masyarakat. Menurut kebiasaan masyarakat, kira-kira demam itu termasuk nggak penyakit yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa? Kira-kira panu
menurut pandangan orang banyak, panu itu bisa nggak menghalangi orang untuk tidak berpuasa? Nah, ini kan dipandang dari pandangan orang banyak. Menurut orang banyak, oh bisa itu. Ya sudah, kebiasaan masyarakat di setempat itu. Ya, oh, ternyata panunya sudah sampai seperti tato di seluruh tubuhnya, seperti yakuza, menyelimuti seluruh tubuhnya. Tapi kalau dalam pandangan orang banyak itu tidak berat, ya sudah, ini bukan termasuk untuk tidak berpuasa. Lalu ada pendapat yang ketiga. Ini pendapat yang ketiga ini adalah ulama lain berpendapat setiap mukallaf itu adalah orang yang terkena beban syariat, yang sudah dibebani oleh hukum syariah, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, itu namanya orang mukallaf. Jadi dia harus menimbang sendiri penyakitnya. Nah, ini dikembalikan kepada zonnul mukallaf, dikembalikan kepada perkiraannya dia, ya. Jadi diserahkan. Kalau menurut orang mukallaf itu misalnya penyakit yang dia cerita ini berat dan bisa menyebabkan bahaya yang lainnya, maka dia boleh tidak berpuasa kalau kondisinya sakit. Jadi ini lebih fleksibel ya, pendapat ini lebih fleksibel dan lebih memberikan otoritas pribadi. Nah, kayak tadi kemarin demam itu misalnya gak kuat kalau tidak makan. Gak kuat kalau demam itu menggigil. Nah, kalau menurut si mukallaf tadi itu berbahaya dan dia harus makan, dia bahaya kalau berpuasa, ya sudah, dia harus, ya boleh dia tidak berpuasa. Bukan harus, boleh dia tidak berpuasa. Karena ini sifatnya kan rusak ya. Nah, dari ketiga pendapat tadi itu, nampaknya pendapat yang ketiga ini yang bisa digunakan. Ini kabar gembira ini. Tapi jangan sampai kemudian mengentengkan ya. Tapi wajib qada ini ya, wajib nanti di luar bulan suci Ramadan dia mengqadanya. Ini jadi challenge-nya. Ayo, mau berpuasa bareng atau puasa sendiri ya. Nanti ketika waktu mengqada orang sarapan Anda gigit jari ya. Kenapa? Karena qada puasa. Karena kemarin apalagi kalau pura-pura sakit, wah ini berbahaya, ini harus dihindari. Jadi sakit di sini diserahkan kepada orang yang mukallaf, ya, orang yang dibebani untuk berpuasa. Kalau memang penyakitnya itu bisa menyebabkan dia memunculkan penyakit lain yang membahayakan jiwanya, membahayakan dirinya, maka ya dia boleh tidak berpuasa. Tapi ada catatannya, dia harus mengganti puasanya tersebut. Nah itu. Kemudian bagaimana kalau sekedar menduga-duga? Ini nggak bisa ya, karena al-ibratu bil haqa'iq la bil awham ya. Yang menjadi patokan dalam hakikat itu adalah ya, menjadi patokannya itu adalah hakikat, bukan dugaan. Oh diduga. Kalau anak kecil ini malas sekolah, pura-pura sakit. Nah ini harus diuji. Datangkan saja dokternya, suruh bawa jarum suntik. Nah sudah itu jelas nih. Nah, kalau dia tidak berani disuntik berarti sakitnya bohongan. Nah gitu anak kecil ini. Tapi kita kan bukan anak kecil lagi ya. Bagi Anda yang mukallaf ya, nah, ngukurlah diri Anda. Kalau memang sakitnya memang berpotensi menyebabkan sakit-sakit yang lain, ya silahkan Anda boleh tidak berpuasa. Nah, di sini ada dua macam orang yang sakit ya. Orang yang sakit berkaitan dengan rukhsah, keringanan yang diberikan, ada dua jenis ya. Pertama, yang mengalami sakit dan ia merasa berat untuk berpuasa karena sakit tersebut. Namun bila berpuasa tidak sampai membahayakan jiwanya atau salah satu anggota badannya. Pada keadaan ini orang boleh untuk tidak puasa. Namun yang paling afdal adalah memilih yang paling ringan bagi dirinya. Jika misalnya berpuasa dalam kondisi sakit itu lebih ringan, maka pilih yang itu. Tapi jika sebaliknya, maka bisa dia tidak berpuasa. Jadi ini kondisi orang sakit, dia yang diberikan rukhsah. Rukhsah itu kan artinya keringanan ya. Dispensasi kalau bahasanya, dispensasi. Jadi ada orang yang mengalami sakit, dia merasa berat untuk berpuasa ya, karena sakit tersebut, namun tidak membahayakan jiwanya. Boleh nggak dia tidak berpuasa? Ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Namun tetap harus ditimbang, ya. Jadi
yang paling ringan menurut kamu yang mana? Jadi dikembalikan lagi kepada orang mukallaf tadi itu, ya. Kemudian berikutnya mengalami sakit dan ia merasa berat untuk berpuasa karena sakit tersebut. Kemudian apabila berpuasa akan membahayakan jiwa atau salah satu anggota badannya. Untuk keadaan seorang seperti ini wajib untuk dia berpuasa, bahkan diharamkan, Mas. Jadi kalau yang pertama tadi kondisinya adalah dia kondisi sakit, berat berpuasa tapi tidak membahayakan jiwanya, boleh dia tidak berpuasa. Yang kedua, dalam keadaan kondisi sakit, berat untuk melaksanakan puasa, dan kalau dia berpuasa membahayakan jiwanya, ini haram berpuasa. Oh, ini sudah masuk haram ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak bisa memilih dua-duanya. Janganlah dua-duanya. Bagaimana Allah tetap menyehatkan kita sehingga kita bisa mencapai garis finish untuk bisa menyelesaikan ibadah ini. Apa alasannya orang yang sakit berat melaksanakan puasa kemudian juga membahayakan bagi jiwanya? Ini ada hadisnya, la dharara wala dirar, ya. Tidak boleh memberikan mudarat pada diri sendiri dan orang lain. Kalau itu berbahaya untuk dirinya, tidak boleh memaksakan dirinya berpuasa. Ya sudah, dispensasi dia silakan. Ini adalah orang yang boleh tidak berpuasa, bahkan haram kalau membahayakan jiwanya. Jadi kesimpulannya, kondisi sakit itu diserahkan kembali kepada orang yang mukallaf itu sendiri. Jika sakit itu bisa memberatkan dia untuk berpuasa, maka dia bisa tidak berpuasa. Lalu yang kedua, sakit apabila dia misalnya berat untuk berpuasa dan itu bisa membahayakan jiwanya, maka orang ini kalau bisa ya dalam tatarannya ya dilarang berpuasa, ya, karena bisa memunculkan kemudaratan kepada dirinya. Padahal di dalam hadis disebutkan la dharara wala dirar, ya. Janganlah kalian memudaratkan diri sendiri kalian dan memudaratkan orang lain. Ini di hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni, ya. Daraqutni. Jadi jelas bagi kita semua tentang kondisi sakit yang bisa dikatakan sebagai uzur untuk tidak puasa. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkahi dan dirahmati Allah SWT, dan perpisahan kita ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa yang mungkin saat siaran ini atau saat sobat UB Radio mendengarkannya ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya Al-Fakir Mawardi, ya, yang menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan mohon dicatat jika apa yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang keliru, mohon dimaafkan. Dan jika dalil yang saya sebutkan dalam menjelaskan penjelasan pada materi kali ini ada yang Anda temukan lebih kuat, maka ikutilah yang lebih kuat itu. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.